Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi anak-anakku peserta MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 1 Tanggul tahun pelajaran 2021-2022. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, perkenalkan, nama saya adalah Sugiman SPD, guru di SMP Negeri 1 Tanggul, Kabupaten Jember, pengampu mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Anak-anakku peserta MPLS dimanapun kalian berada, Pak Sugiman akan menyampaikan tentang materi masa pengenalan lingkungan sekolah, yaitu belajar efektif yang terkait dengan kegiatan belajar mengajar yang ada di SMP Negeri 1 Tanggul. Anak-anakku, pembelajaran tetap akan berlangsung pada saat pandemi COVID-19. Pesan saya tetap patuhi protokol kesehatan dengan 5M-nya. Yang pertama adalah menggunakan masker, yang kedua adalah mencuci tangan, yang ketiga adalah menjaga jarak, yang keempat jauhi kerumunan, dan yang kelima dan yang terakhir adalah mengurangi adanya mobilitas di dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih anak-anakku peserta MPLS. Mari kita belajar, semangat anak bangsa, salam literasi, yes! Anak-anakku peserta MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 1 Tanggul tahun pelajaran 2021-2022 di mana kalian berada. Tadi sudah saya sampaikan tentang perkenalan Pak Sugiman, identitas Pak Sugiman, dan selanjutnya Pak Sugiman akan menyampaikan sebuah video di sini terkait dengan materi yang disampaikan pada saat masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP 1 Tanggul. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, nanti pada video ini Pak Sugiman akan menyampaikan materi cara belajar efektif yang nanti kita adakan pada saat kita tatap muka dalam rangka pelaksanaan proses belajar mengajar di SMP Negeri 1 Tanggul. Anak-anakku, karena Pak Sugiman adalah menyampaikan tentang cara belajar efektif, sebelumnya kalian harus mengetahui apa pengertian dari cara belajar efektif itu sendiri, supaya kalian nanti paham, sehingga nanti kalian dapat mengerti apa yang dimaksud dengan belajar efektif itu sendiri. Di sini pengertian dari belajar efektif ada 3 poin yang perlu saya sampaikan supaya kalian paham. Yang pertama adalah bahwa proses belajar peserta didik yang berhasil guna, artinya di sini proses belajar dapat memberikan kontribusi, memberikan masukan kepada kalian, kepada peserta didik dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua adalah bahwa belajar efektif merupakan proses pembelajaran diharapkan mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, kesempatan, dan kualitas yang lebih baik. Ini harapan kita memangnya nanti peserta didik setelah 3 tahun menuntut ilmu di SMP 1 Tanggul, diharapkan dia dapat memahami dan akhirnya menjadi manusia yang cerdas dan berkualitas yang lebih baik dari sebelumnya.
Yang ketiga adalah proses memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga hasil pembelajaran dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Dan selanjutnya, tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam proses pembelajaran, yaitu meliputi 3 ranah tadi, ada beberapa ranah dalam proses pembelajaran, yaitu ada 3 ranah yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah ranah kognitif, di mana proses belajar mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, dan ketekunan peserta didik. Ranah yang kedua adalah ranah afektif, yaitu proses belajar mampu dalam merubah sikap dan perilaku peserta didik. Ini juga diharapkan dengan adanya pelaksanaan proses pembelajaran yang ada di SMP 1 Tanggul, diharapkan sikap dan perilaku kalian menjadi lebih. Berikutnya adalah ranah psikomotorik, di mana proses belajar mampu memberikan keterampilan kepada peserta didik. Yang selanjutnya adalah bagaimana tips dan cara mewujudkan belajar efektif itu sendiri. Yang pertama adalah kita harus memiliki niatan. Peserta didik harus berniat untuk belajar dengan serius dan sungguh-sungguh. Berarti kalian dari rumah mempunyai niatan untuk belajar di SMP 1 Tanggul dengan sungguh-sungguh dan serius. Dan yang kedua adalah disiplin belajar, yaitu siswa diharapkan belajar harus tepat waktu, sesuai dengan jadwal, dan jangan diulur-ulur. Anak-anakku sekalian, di sini kalian diharapkan disiplinlah dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Waktunya belajar, dan waktunya bermain, kalian bermain. Berarti bisa mengatur waktu. Selanjutnya adalah fokus belajar. Peserta didik dapat memusatkan perhatian dalam kegiatan belajar. Yang berikutnya adalah motivasi belajar, yaitu diharapkan siswa memiliki dorongan untuk melakukan sesuatu kegiatan dengan baik. Artinya di sini dengan adanya proses belajar mengajar itu diharapkan kalian tadi paham, sehingga dapat memberikan dorongan atau motivasi untuk melakukan hal-hal yang baik. Berikutnya adalah fasilitas, yaitu proses pembelajaran diperlukan adanya fasilitas yang memadai. Insya Allah kalau misalkan kalian adalah melaksanakan pembelajaran di SMP 1 Tanggul, insya Allah semua fasilitas terpenuhi, termasuk lab dan lain sebagainya sudah ada, maupun fasilitas internet yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Berikutnya adalah continue, artinya kalian mengadakan pembelajaran secara rutin dan terus menerus. Karena apa? Kalian mencari ilmu memang tujuannya adalah mencari ilmu yang continue, artinya tidak akan putus. Yang berikutnya adalah belajar kelompok, yaitu membentuk kelompok belajar dengan rajin belajar menjadi lebih efektif. Di sini penekanannya bahwa kalau kalian membentuk kelompok belajar, diharapkan adalah pembelajaran dapat berjalan lebih efektif. Karena apa? Apabila terjadi permasalahan dalam kegiatan proses belajar mengajar, atau kalian tidak mampu memecahkan masalah dalam kegiatan belajar mengajar, maka bisa bertanya kepada teman yang lain yang lebih mampu dari kalian. Yang berikutnya adalah ini perlu, yaitu target hasil belajar. Kalian paling tidak adalah mempunyai target yang direncanakan agar proses pembelajaran kalian atau KBM yang terjadi di SMP 1 Tanggul sesuai dengan rencana dan tujuan kalian. Dan yang terakhir adalah banyak membaca. Kalau kalian ingin jadi orang pintar, orang cerdas, dan orang mengerti, maka membaca buku lebih baik, nanti akan ada hasilnya. Ilmu-ilmu yang akan diperoleh
dari kalian membaca buku tersebut, sehingga kalian menjadi percaya diri dengan adanya membaca buku itu. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, peserta MPLS dimanapun kalian berada, karena pada saat ini adalah masa pandemi COVID-19, makanya pembelajaran adalah dilaksanakan secara daring, di mana kalian belajar dari rumah menggunakan fasilitas-fasilitas yang telah ditentukan oleh sekolah atau pemerintah, di mana pada saat ini di samping Pak Sugiman adalah menyampaikan materi cara belajar efektif secara umum, Pak Sugiman akan menyampaikan strategi belajar pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama adalah KBM. 1. KBM adalah menggunakan sistem daring, artinya online anak-anak, artinya kita menggunakan fasilitas bisa internet maupun menggunakan paket data. Yang kedua, menggunakan aplikasi Google Classroom. Nanti Bapak Ibu juga menyampaikan bagaimana cara penggunaannya aplikasi tersebut dalam kegiatan belajar mengajar. Dan yang ketiga adalah kalian bisa menggunakan Quizzes. Berikutnya, setelah kalian mengenal strategi dalam kegiatan belajar mengajar, yang kedua adalah jaga komunikasi. Maksudnya adalah jaga komunikasi di sini adalah 1. Membentuk grup untuk membahas materi dan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Yang kedua adalah menjalin komunikasi dengan baik kepada guru maupun teman satu kelas maupun teman sejawat yang lain. Yang ketiga adalah mengasah keterampilan komunikasi dengan fasilitas Google Classroom maupun dari internet dengan memanfaatkan sistem pembelajaran daring. Yang ketiga yaitu manajemen waktu. Yang pertama adalah kalian harus pinter-pinter memanfaatkan waktu atau mengatur waktu, sehingga waktu kalian pada saat pandemi ini, pembelajaran pandemi ini, maka kalau pandai-pandai memanfaatkan waktu, maka waktu kalian tidak akan sia-sia. Yang kedua adalah fokus kerjakan tugas. Pada saat diberi tugas oleh Bapak Ibu guru, kalian mengerjakan, fokus dan selesaikan, dan jangan ditunda-tunda. Yang ketiga adalah mengatur jadwal belajar. Di situ kalian biasanya kalau di lembaga SMP Negeri 1 Tanggul, kalian sudah mendapatkan jadwal pelajaran yang harus kalian ikuti sesuai dengan hari yang telah ditentukan oleh sekolah SMP Negeri 1 Tanggul. Dan yang terakhir adalah membiasakan diri tepat waktu. Lah, ini perlu anak-anak, karena kalian dalam kegiatan proses belajar mengajar pun waktu harus diatur dan ditentukan, sehingga nanti waktu itu tidak sia-sia dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Dan yang terakhir adalah persiapkan teknologi, karena ini adalah pembelajaran secara daring, maka kalian atau lembaga kita siapkan tentang teknologi. Kalian juga mempersiapkan tentang teknologi, terutama adalah masalah HP. Tapi kalau di rumah kalian menggunakan, istilahnya gunakan paket data. Kalau insya Allah kalau pembelajaran di sekolah, kalian bisa menggunakan internet yang ada di SMP 1 Tanggul. Yang pertama adalah peralatan yang dibutuhkan untuk PJJ. Jelas kita menggunakan HP, itu bisa menggunakan pembelajaran jarak jauh. Yang kedua adalah menyiapkan jaringan internet yang tadi saya maksud. Kalau di sekolah bisa menggunakan internet sekolah. Insya Allah mungkin kalau di rumah menggunakan HP dan sekaligus ada paket datanya. Itu anak-anakku yang bisa saya sampaikan pada kesempatan masa pengenalan lingkungan sekolah yang ada di SMP 1 Tanggul.
Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.